Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan beberapa poin-poin penting tentang mitigasi bencana longsor sebelum, sesaat, dan sesudah. Sebelum ke inti materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya selaku moderator Rian Nur Hidayat dan rekan saya Ada Rizkiawan sebagai narasumber 1 dan rekan saya lagi Dafa Ariyanto Pradita sebagai narasumber 2 dan satu lagi sebagai kameramen yaitu Marvel Niko. Baik, saya akan memberikan waktu kepada narasumber 1 untuk menyampaikan materi. bencana longsor. Bencana longsor adalah pergerakan massal tanah buatan atau material lainnya di lereng gunung atau bukit. Faktor penyebab longsor: curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi dapat membuat tanah menjadi jenuh air, meningkat resiko longsor. Gempa bumi. Gempa bumi dapat mengganggu stabilitas lereng dan menjadi pemicu longsor. Penggundulan hutan secara besar-besaran dapat mengurangi daya serap tanah, meningkat potensi longsor. Pengubahan lahan. Perubahan tata guna lahan dapat mengubahkan karakteristik lereng dan meningkatkan resiko longsor. Potensi kerusakan. Kerugian material rumah, instruksi dapat fasilitas umum dapat hancur atau rusak parah, meningkatkan biaya perbaikan yang tinggi. Dampak lingkungan. Tanah longsor dapat merusak ekosistem, mengubah aliran sungai dan menyebabkan erosi tanah. Korban jiwa. Korban tanah longsor dapat menyebabkan kematian, terutama jika di pemukiman dapat. Baik, materi yang kedua yaitu upaya mengurangi resiko tanah longsor yang disampaikan oleh narasumber 2, Dafa Ariyanto Pradita. Upaya mengurangi resiko. Analisis resiko. Lakukan analisis resiko terhadap daerah yang berpotensi mengalami longsor. Identifikasi faktor-faktor penyebab dan tingkat resiko terkait. 1. Konversi tanah. Melakukan kegiatan konversi tanah seperti menanam pohon dan vegetasi lainnya untuk meningkatkan stabilitas lereng. 2. Pemantauan rutin. Lakukan pemantauan rutin terhadap lereng yang beresiko tinggi untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat menunjukkan potensi longsor. 3. Pendidikan masyarakat. Tingkat peningkatan masyarakat tentang bahaya longsor dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah melalui komponen edukasi. 3. Sistem peringatan dini. Bangun sistem untuk memberi tahu masyarakat secepat mungkin jika terdetektif potensi longsor. 4. Perencana tata ruang. Implementasikan perencana atau ruang yang memperhatikan faktor-faktor resiko longsor, terhindari pembangunan di daerah rawan longsor. Dampak positif tanah longsor. 1. Mampu meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga alam ketika terjadi tanah longsor. 2. Meningkatkan kepedulian masyarakat, mampu menunjukkan kepedulian dengan membantu korban-korban tanah longsor. Dampak negatif tanah longsor. Terjadinya kerusakan lahan, terganggunya keseimbangan ekosistem, kerusakan infrastruktur. Bencana longsor terjadi di wilayah litosfer. Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang meliputi kerak bumi dan bagian mantel atas yang padat dan kaku. Baik, kesimpulan yang bisa diambil dari materi kali ini yaitu tanah longsor dapat terjadi karena proses alam ataupun manusia. Tanah longsor dapat merusak lahan pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana penduduk. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam video yang singkat ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.